Setiap pagi, jutaan orang bergerak di kota dan Kabupaten Bekasi. Kemacetan menjadi rutinitas, waktu terbuang, kenyamanan dan keamanan jadi pertaruhan. Pada tahun 2025, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menunjukkan pergerakan masyarakat masih cenderung menggunakan transportasi pribadi dengan jumlah sekitar 14 juta pengguna motor dan 2.300.000 pengguna mobil. Untuk itu, Kementerian Perhubungan meluncurkan program BIS Kita, bus pelayanan publik berbasis by the service, sebagai wujud kehadiran negara dalam menyediakan layanan transportasi yang terjangkau, aman, dan terintegrasi. BIS Kita bukan sekadar proyek transportasi. Ini adalah inisiatif strategis yang mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas. BIS Kita Transpatriot Bekasi, jalurnya itu dari titik A, Sumarekon, menuju titik B, Perumahan Pida, sampai ke titik A lagi. Jaraknya itu sekitar 34-37 kilo. BIS Kita ini melayani 14 unit setiap harinya dengan 7 ritase. Setiap penumpang melakukan pembayaran melalui tapping kartu uang elektronik dengan biaya Rp0. Pembebasan biaya tersebut tersedia hingga akhir tahun 2025. Lantas, bagaimana BIS Kita dapat mengubah peradaban transportasi perkotaan? Semenjak ada BIS Kita ini, aku lebih sering naik BIS Kita. Kalau kayak mau ke MM atau mau ke LRT, itu juga sampai situ sih rutenya. Apresiasi disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi yang berinisiasi menyelenggarakan layanan by the service melalui Transwibawa Mukti dengan pembiayaan sepenuhnya oleh APBD. Kita ketahui bahwa memang saat ini biaya untuk transportasi cukup tinggi, kemudian juga rasa nyaman mereka masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, Transwibawa Mukti salah satu solusi yang bisa kami berikan. Transwibawa Mukti Kabupaten Bekasi menjadi sarana integrasi layanan transportasi bagi para komuter dalam aktivitas sehari-hari. Untuk BIS Kita Transwibawa Mukti ini terintegrasi dengan stasiun Cikarang, KRL, dan stasiun LRT Jatimulya. Untuk total armada ada 15 unit dan 14 unit beroperasi, 1 unit cadangan. Untuk headway-nya bisa 7-15 menit, tergantung kondisi lalu lintas di lapangan dan jam sibuk. Waktu sebelum ada ini ya, dengan menggunakan kendaraan umum memang sungguh sangat. Ya, pertama macet, ya. Kalau macet sih memang sudah wajar namanya. Kedua adalah kenyamanan dan keamanan. BIS Kita Transpatriot di Kota Bekasi dan BIS Kita Transwibawa Mukti di Kabupaten Bekasi beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga 21 malam. Bagi banyak warga Bekasi, BIS Kita hadir sebagai solusi nyata, berbiaya terjangkau, nyaman, dan memberikan rasa aman saat berpergian. Alhamdulillah Bu, suka dukanya bahwa BIS Kita ini banyaklah waktu pertama awal berjalan sampai sama angkot ribut. Terus ya kesini alhamdulillah udah lancar. Nah suka dukanya penumpang juga kan masih banyak yang nggak punya kartu. Nah terus udah kita kasih tahu harus punya kartu gitu. Kalau nggak ada kartu kan nggak boleh naik gitu Bu ya. Tentu tidak semua berjalan mulus, masih ada ruang untuk perbaikan. Namun komitmen untuk terus memperbaiki tak pernah surut. Harapan kedepannya ini adalah dapat berkembang dengan pesat dan mengikuti keadaan kondisi di Kabupaten Bekasi ini. Semisal diberlakukan tarif sih ya nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa sih nggak terlalu tinggi, hampir sama lah tarifnya seperti Transjakarta gitu kan. Karena BIS Kita ini lumayan membantu lah buat aku. Program BIS Kita adalah awal dari perubahan. Visi besar Indonesia adalah mobilitas yang setara, aman, dan berkelanjutan untuk seluruh warganya. Mari kita jaga, manfaatkan, dan dukung program BIS Kita karena transportasi publik yang baik bukan hanya soal kendaraan, tapi tentang masa depan kota, lingkungan, dan kehidupan kita bersama.